bersama aku yang akan memandu Suara Psikologi episode pertama, Nadila Amalia Salam. Dan ada bintang tamu hari ini mahasiswa semester 8 angkatan pertama Psikologi Islam di IAIN Manado, ada Kak Rizky Muhammad. Halo Kak. Halo. Bisa say hi mungkin ke teman-teman di kamera. Hai guys. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semester 8 aman? Semester 8 sungguh tidak aman. Ya baik, gak apa-apa. Mungkin hari ini teman-teman pengen tahu nih gimana sih proses awal mula Kak Iki sendiri bisa sampai memilih jurusan psikologi sampai ada di semester 8 ini yang kita tahu nggak mudah gitu. Mungkin yang pengen aku tanyakan pertama-tama adalah kenapa sih bisa sampai memilih jurusan psikologi, bisa sampai ada gitu di jurusan ini? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Jadi awal mulanya saya di jurusan psikologi ini agak panjang. Karena berawal dari proses pendaftaran yang cukup panjang di kampus IAIN Manado sendiri. Dan jurusan pertama yang saya ambil itu sebenarnya bukan psikologi. Tapi jurusan ekonomi syariah. Dan ya, saya ikut jalur UMPTKIN dan pada saat pengumuman hasil hasil seleksi saya diterima di manajemen pendidikan Islam. Dan karena saya tidak punya basic sama sekali soal permasalahan keguruan, yang akhirnya saya pindah ke jurusan opsi ketiga saya, itu psikologi Islam. Dan akhirnya sampai saat ini saya masih tetap stay di psikologi Islam bersama teman-teman saya yang lain, dan yang sebagian juga sempat ada yang keluar, ada yang cuti, bahkan ada yang sudah nikah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa bertahan dengan segala macam permasalahan yang ada di dalam diri saya pun dalam jurusan saya, yang hari ini mampu membuat saya kuat di dalam psikologi. Baik, cukup panjang ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari Kak Iki sendiri, bahwa ternyata psikologi ini bukan menjadi opsi pertama, opsi kedua, pilihan keduanya Kak Iki sendiri untuk ketika masuk di perguruan tinggi gitu teman-teman. Pertanyaan kedua mungkin apa sih, atau adakah hal yang udah dicapai atau udah didapatkan selama kuliah di jurusan ini? Oke. Jadi yang selama ini mungkin masih ada di kepala atau jadi ekspektasi Kak Iki sendiri tentang psikologi. Apa yang saya dapatkan Iya. dalam jurusan? Oke. Jadi bicara soal jurusan, sebenarnya ada begitu banyak teman-teman atau kawan-kawan saya itu yang selalu ketika kita nongkrong gitu selalu bilang kalau misalnya saya salah jurusan, saya salah ambil jurusan sebagai saya terjebak di jurusan ini dan sebagainya. Menurut saya itu bukan sebenarnya bukan terjebak, tapi memang kesalahan mereka sendiri, bagaimana mereka tidak mampu mendapatkan kenyamanan di dalam jurusan mereka sendiri. Dan hari ini saya pun walaupun saya niat awal atau motivasi awal saya masuk dalam IAIN Manado itu sebagai mahasiswa di jurusan ekonomi syariah, tapi berlangsungnya waktu, hari ini saya mampu mendapatkan kenyamanan di dalam jurusan psikologi Islam ini sendiri. Karena seperti tokoh-tokoh psikologi selalu bilang, apa yang kita biasakan akan menjadi kebiasaan. Dan saya berbaur dengan lingkungan saya, yang akhirnya membuat saya merasa nyaman di dalam jurusan psikologi. Dan bicara soal apa yang saya dapatkan di dalam jurusan psikologi, sebenarnya ada begitu banyak manfaat-manfaat yang saya dapatkan di dalam jurusan ini, yang sebelumnya mungkin saya belum tahu apa yang sebenarnya ada di dalam diri manusia. Hari ini saya bisa tahu. Dan kita sebagai manusia yang biasanya itu berpikir pendek terhadap bentuk justifikasi terhadap sesama manusia, hari ini pun kita mencoba untuk berpikir panjang ketika mengeluarkan satu statement kepada seorang manusia. Karena hari ini sesuai dengan jurusan kita ya, psikologi, bicara tentang bagaimana respon seorang manusia terhadap lingkungan. Dan yang saya belajar di dalam psikologi, bagaimana kita membijaksanai diri terhadap sesama manusia. Benar sekali teman-teman. Mungkin yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Kak Iki tadi adalah kenyamanan itu dibentuk, bukan dicari ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, mungkin ada atau tidak, ada pasti ya kekurangan dan kelebihan psikologi sendiri menurut Kak Iki gitu, kelebihan dan kekurangan jurusan ini. Oke, jurusan di dalam IAIN Manado atau? Iya, lebih spesifiknya. Lebih spesifik ke IAIN Manado.
bicara soal kelemahan dari jurusan ini, pertama, kalau kita bicara spesifik di ruang lingkup IAIN Manado, dari segi ilmu pengetahuan sebenarnya tidak ada yang kurang dari psikologi. Tapi dari segi masalah administrasi dan sebagainya, di dalam psikologi itu ada begitu banyak kekurangan. Sumber daya dosen yang ada di dalam IAIN Manado, dosen-dosen psikologi yang punya basic sebagai seorang psikolog maupun akademi psikologi itu agak kurang di sini. Bahkan psikologi sendiri hari ini belum berdiri sebagai satu fakultas yang utuh. Masih istilahnya, istilah kasarnya itu bukan istilah kasar, istilah agak menyimpangnya itu kita numpang di dalam satu fakultas, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang sebenarnya di fakultas atau di kampus-kampus yang lain psikologi itu berada di dalam fakultas kedokteran ataupun fakultas psikologi itu sendiri. Dan bicara soal kelebihan jurusan psikologi, paling ada begitu banyak kelebihan dalam jurusan psikologi sama dengan apa yang saya katakan tadi. Dari segi ilmu pengetahuan, psikologi adalah salah satu jurusan yang sangat unggul menurut saya. Karena kenapa? Hari ini kita bicara soal segala hal, karena ya sesuai dengan apa yang saya baca sebelumnya, bahwasanya psikologi ini adalah satu bagian dari inti filsafat, dan kita belajar soal semua hal tentang kejiwaan manusia dan apapun itu. Jadi kalau misalnya bicara soal kekurangan dan kelebihan, sebenarnya masalah kekurangan itu hanya ada pada segi administrasi dalam jurusan sendiri. Tapi masalah kelebihan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, saya rasa sudah sangat cukup baik. Baik, jadi harapan kita mungkin kedepannya psikologi bisa berdiri menjadi satu fakultas sendiri. Amin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya mungkin yang ingin teman-teman dan aku tanyakan sendiri, ada atau tidak? Ada pasti ya kekurangan, bukan kekurangan. Maksudku suka dan duka selama Kak Iki kuliah di jurusan psikologi ini, banyak pasti ya. Bicara suka dalam hal apa dulu nih? Suka hal-hal yang senang dan sedih, berbau kebahagiaan. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal kebahagiaan, saya sangat-sangat bahagia karena bisa kuliah. Karena itu satu keinginan dari orang tua terhadap anaknya, dan saya merasa bangga karena saya sudah bisa kuliah hari ini dan sudah mencapai semester 8 walaupun masih banyak rintangan ke depan. Tapi kalau misalnya bicara soal duka, memang ada begitu banyak duka yang saya lalui dari semester 1 sampai dengan semester 8. Khususnya duka-duka soal kontrak mata kuliah yang membuat saya apa istilahnya ya? Apa istilahnya itu ya? Selalu mengejar gitu. Jadi rasa ingin mengejar teman-teman saya, ada beberapa teman-teman saya juga yang sampai hari ini sudah melakukan ujian seminar proposal, dan ada satu teman saya juga yang sudah ujian skripsi, dan kami juga sebagian masih bukan dipersulit juga sih, tapi masih terhambat dengan masalah administrasi dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kelemahan di psikologi itu masalah administrasi. Kemarin saya melakukan pendaftaran untuk judul proposal saya, dan ada satu permasalahan yang terjadi dalam jurusan, permasalahan tentang dosen pembimbing. Nah, itu menjadi kekurangan dalam jurusan psikologi, karena sumber daya dosen psikologi yang sangat kurang, sampai akhirnya hari ini agak kesusahan untuk jurusan psikologi sendiri mencari dosen pembimbing yang punya basic keahlian tentang psikologi. Mungkin itu. Jadi harapan kita mungkin dari teman-teman, mudah-mudahan Kak Iki bisa secepatnya Amin. proposal, bisa sarjana. Amin. Selanjutnya mungkin apa sih harapan Kak Iki sendiri untuk kita nih yang baru semester 2, semester 4 dan 6, mungkin adik-adik dekatnya Kak Iki untuk bisa tetap waras di jurusan ini mungkin. Iya, jadi ada beberapa grup yang sempat saya lihat, itu grup abnormal, grup apa segala macam itu, grup angkatannya itu disebut dengan grup-grup yang saya rasa anti mainstream ya. Nah, kalau bicara soal harapan ke depan, psikologi Islam di angkatan ke 2017, 18, 19, 20, 21, angkatan keempat ya. Angkatan keempat ini sudah mencapai istilahnya satu kebanggaan untuk saya, karena perkembangan jurusan psikologi sendiri di angkatan keempat sampai di angkatan keempat atau angkatan kelima, 17, 18, 19, 20, 21, angkatan kelima sorry. Angkatan kelima ini sudah sangat berkembang dari segi organisasi yang ada di dalam, dari segi
jurusan, prodi itu sudah sangat-sangat berkembang, bahkan dosen juga sedikit berkembang. Dan harapan saya ke depan itu agar supaya Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam hari ini sebagai motor penggerak dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Prodi Psikologi untuk tetap mengaktifkan segala bentuk kegiatan-kegiatan agar supaya kawan-kawan yang ada di dalam jurusan psikologi mampu untuk terorganisir, agar supaya teman-teman yang ada di psikologi juga bisa tetap aktif untuk menjadi mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui bukan juga masalah di dalam psikologi, tapi masalah yang umum pada mahasiswa, yaitu permasalahan tentang mahasiswa itu rasa malas, rasa bosan dan sebagainya yang menjadi toksik di dalam diri kita hingga akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan individual seperti kontrak mata kuliah dan permasalahan-permasalahan yang lain, dipersulit dosen dan sebagainya. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman semua agar supaya rajin-rajin kuliah, jangan bolos, jangan apa istilahnya, bukan saya memerintahkan teman-teman atau mengajak teman-teman untuk ayo mari kita ikuti apa kata dosen, bukan seperti itu, tapi lebih ke mari kita ikuti segala bentuk aturan yang sudah ditetapkan. Dan jika kita ikuti aturan, maka kita akan menjadi mahasiswa yang berkembang ke depannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya sebagai contoh mahasiswa yang punya banyak masalah di dalam diri sebagai mahasiswa. Artinya teman-teman, kalau teman-teman punya pengalaman secara empiris, supaya teman-teman bisa belajar sesuai dengan pengalaman teman-teman bagaimana kalau saya yang ada di dalam jurusan psikologi ataupun sebagai mahasiswa. Benar sekali. Oke. Terakhir nih Kak, mungkin ada harapan Kak Iki sendiri untuk adik-adik yang baru ingin masuk mungkin ke psikologi tahun ini, supaya apa gitu, supaya untuk tips dan trik sedikit untuk ketika ingin milih jurusan ke psikologi, mungkin kalau lebih spesifiknya ke psikologi. Pesan dari Kak Iki sendiri sebagai angkatan pertama atau kedua? Kedua, sebenarnya saya angkatan kedua. Oke. Untuk teman-teman yang baru mau masuk psikologi Islam atau baru mau masuk IAIN, jangan ragu untuk masuk di dalam jurusan atau memilih jurusan psikologi Islam, karena pertama begini teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin memilih jurusan untuk kuliah, sebaiknya teman-teman melihat prospek kerja dari jurusan tersebut, agar supaya ketika teman-teman belajar nanti duduk di bangku perkuliahan, teman-teman bisa semangat, bahagia, dan tetap enjoy dalam menjalani segala bentuk perkuliahan karena sesuai dengan basic dari teman-teman atau kemauan atau motivasi dari teman-teman. Nah, untuk psikologi sendiri teman-teman jangan khawatir, karena seluruh bidang pekerjaan yang ada di psikologi, jurusan yang ada di psikologi itu bisa masuk di dalam seluruh bidang pekerjaan yang ada di industri perusahaan manapun. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya masuk dalam psikologi, karena psikologi itu terbuka untuk umum dan jurusan psikologi prospek kerjanya ke depan juga terjamin. Begitu kira-kira. Baik. Mungkin itu yang bisa Kak Iki sendiri sampaikan, bahwa jangan khawatir masuk di psikologi, karena ya psikologi sendiri seperti yang sudah teman-teman dengar tadi, bahwa punya banyak kelebihan dan kekurangan. Kalau mau kuliah ya ayo kesini bareng kita. Dan sebelumnya makasih banyak Kak sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan semester 8-nya mungkin untuk bisa hadir bersama kita hari ini. Saya Nadila Malayasam dari anggota divisi Inkom, pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Makasih banyak Kak Iki. Dan ya, sampai ketemu lagi di Suara Psikologi episode 2. Dadah.